Oke, baiklah perkenalkan nama saya Cynthia Claudia Tiara Supit dengan NIM 23024 196. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang proyek workshop pemodelan perangkat lunak. Ya, dan saya akan menjelaskan setiap diagram-diagram yang ada. Pertama-tama kita mulai dari judul artikelnya yaitu uh, an interaction of UML use case diagram and activity diagram with C language for formulation of library management system. Ya, kita akan mulai dari use case terlebih dahulu. Kita mulai dari use case. Dan di sini uh, diagram ini yang akan saya jelaskan. Nah, di sini ada use case diagram atau gambaran besarnya. Kita mulai dari use case diagram. Di sini terlihat aktor librarian dan member. Di sini member. Nah, librarian ini memiliki akses penuh untuk meminjam. Akses penuh untuk meminjam, mengembalikan, dan menambah buku. Di sini sedangkan member hanya bisa meminjam dan mengembalikan. Jadi di sini terlihat aktor librarian dan member. Librarian memiliki akses penuh untuk meminjam, mengembalikan, dan menambah buku, sedangkan member hanya bisa meminjam dan mengembalikan. Dan perhatikan relasi di sini. Kita perhatikan yang ini. Setiap proses peminjaman wajib melewati verifikasi keanggotaan dan cek ketersediaan buku secara otomatis. Nah, seperti gambar ini. Ini kan member. Ini member. Member punya dua aksi. Di sini dia meminjam buku dan mengembalikan buku. Ya. Sedangkan kalau peminjaman buku itu kita harus cek apakah buku itu benar-benar ada dan kita harus melakukan verifikasi membership di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Dan ketika kita mengembalikan buku sama seperti ini juga, sama seperti ketika kita meminjam, kita cek apakah buku ini ada atau enggak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke activity diagram. Nah, kita lihat dua gambar ini. Activity diagram atau peminjaman alur kerja. Masuk ke activity diagram. Kita masuk ke activity diagram. Activity diagram peminjaman. Alur dimulai dari input data buku dan user. Jadi di sini kita lihat kita mulai dari input data. Input data buku dan user. Kita dari input data terlebih dahulu. Enter book detail. Ini bagian detailsnya. Enter book. Add to the book. Add to child. Record the book on surface. Jadi kayak
sistem akan melakukan validasi ganda. Pertama, cek status keanggotaan. Kita akan cek status keanggotaan. Setelah itu, kedua, cek ketersediaan buku. Jika keduanya valid, sistem mencatat peminjaman, memperbarui stok di rak, dan menampilkan pesan sukses. Di sini ada kayaknya pesan error, dan ini pesan sukses. Ya, seperti itu penjelasan singkatnya, dan selanjutnya ini penjelasan yang kedua, activity diagram pengembalian untuk pengembalian alurnya. Ya. Setelah itu, ya sudah selesai, kita pergi ke artikel yang kedua. Yang judulnya, ini judulnya Cybernetics and Information Technologies. The Bulgarian Academy of Sciences. Unified modeling language based design and application for a library management information system. Nah, kita akan langsung ke activity diagram lagi. Proses diagram. Ya, seperti yang kita lihat teman-teman di sini. Library management. Oke, sudah use case, activity, class diagram. Activity diagram, activity class diagram. Di sini enggak ada. Jadi kita akan jelaskan di sini. Penulis sistem memberikan hak akses khusus hanya kepada librarian. Setelah verifikasi jabatan berhasil, librarian memasukkan detail buku baru ke katalog dan memperbarui data stok di rak. Ya. Di sini dijelaskan
objek. Diagram. Jadi aktivitas diagram menambah buku. Pada alur penambahan buku di sini sistem memberikan hak akses khusus hanya kepada librarian. Setelah verifikasi jabatan berhasil, librarian memasukkan detail buku baru ke katalog dan memperbarui data stok di rak seperti pada gambar. Nah, di sini kita masuk pada kelas diagram struktur data. Ini adalah kelas diagram modeling statisnya. Kita bisa melihat bagaimana data saling terhubung. Reader terikat pada department dan book dikelola berdasarkan kategori. Hubungan antara order dan publish memastikan setiap pengadaan buku baru tercatat sumber penerbitnya dengan rapi. Seperti pada gambar. Ya, seperti ini. Setelah itu robustness diagram logika analisis. Robustness diagram ini menjembatani antar muka dengan database. Saat librarian memasukkan data di interface controller, landing request akan membagi tugas. Satu sisi memverifikasi denda atau keterlambatan dan sisi lain memverifikasi reservasi sebelum akhirnya memperbarui data peminjaman secara kolektif. Dan gambar-gambar yang kamu lihat ini input, check out. Book landing interface, book vending request. Ya, di sini kita order, kita return. Ini pengembalian. Kita return return. Pengembalian book rending process. Set brown info. Get book info. Get return info. Pasti kalian melihat ini, pasti kalian paham. Book return information. Reserve fund information, very program, book reference, book landing process. Ya, seperti itulah kira-kira. Dan beberapa gambar juga.
Dan berikutnya Unified Modeling Language. Great Watch James. Jadi yang kita jelaskan pada hari ini. Ya, dan selanjutnya kita masuk pada diagram ini. Jadi di sini dari sisi arsitektur package diagram menunjukkan ketergantungan antara modul lapisan clients bergantung pada business model untuk logika transaksi, dan keduanya sangat bergantung pada network serta persistent store sebagai tempat penyimpanan data permanen. Sini business model clients persistence network bank customer account. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, dari sisi arsitektur package diagram menunjukkan ketergantungan antara modul. Dengan ketergantungan di sini, lapisan clients bergantung pada business model untuk logika transaksi, dan keduanya sangat bergantung pada network serta persistent store sebagai tempat penyimpanan data permanen. Ya, seperti gambar yang kalian lihat. Dan selanjutnya development di sini. Diagram. Jadi sini deployment diagram instruktur fisik untuk infrastruktur fisiknya. Deployment diagram memperlihatkan sebuah server pusat yang terhubung melalui jalur ISDN ke berbagai PC di bagian order, receiving, dan purchasing. Server ini juga mengelola perangkat keras seperti fax dan printer untuk kebutuhan operasional. Dan communication and sequence diagram interaksi objek atau interaksi objek. Terakhir kita lihat interaksi antar objek secara mendalam di communication diagram. Kita melihat bagaimana pesan dikirim antar objek berdasarkan kondisi tertentu. Hal ini dipertegas di sequence diagram yang menunjukkan urutan waktu mulai dari penciptaan objek baru saat dibutuhkan proses rekursi untuk pengelolaan data tambahan hingga penghancuran objek dan memori setelah transaksi selesai. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk setiap teman-teman. Shalom.